Babak 91, Kemuliaan Shrek. Cahaya di panggung turnamen akhirnya menghilang. Lampu ungu melemah pertama, tetapi mereka masih dengan kuat mengukir 3 lubang pada penghalang pelindung. Untungnya, penghalang yang mengelilingi panggung masih kokoh. Meskipun sebagian sudah ditembus, tidak terlalu banyak energi bocor dan memengaruhi penonton. Api putih di sisi lain menghilang secara bertahap, mengungkapkan tubuh gajah besar. Tidak ada keraguan tentang hal itu, gajah besar ini adalah tubuh sejati jiwa-jiwa yang diciptakan oleh wasit peringkat Sage Jiwa. Justru dia yang telah menggantikan Tang Xiaolei untuk memblokir pukulan fatal itu. Bahkan tubuh sejati jiwa marsial wasit ditutupi lapisan jelaga sekarang. Area panggung turnamen di depannya yang luar biasa besar seperti kipas telah hancur. Bagian terluas dari daerah itu hampir 40 meter, dan bagian terdalam dari daerah yang hancur adalah 5 meter. Retakan yang sangat besar bahkan telah muncul di daerah sekitar daerah yang hancur. Pemandangan menyedihkan ini benar-benar mencengangkan. Ini adalah kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super, dan itu bahkan bukan meriam lengkap. Ketika meriam jiwa pengumpul energi super pertama kali dikembangkan, dikatakan bahwa bahkan Sage Jiwa tidak akan mampu menahannya dalam benturan langsung. Ini adalah aspek yang paling kuat dari alat jiwa. Bahkan Raja Roh 5 Cincin akan dapat mengancam Soul Sage dengan mengandalkan alat jiwa seperti ini. Namun dalam kenyataan, akankah Sage Jiwa memberikan Raja Jiwa kesempatan untuk mengisi energi yang dibutuhkan dan mengarahkannya padanya? Sayangnya wasit ini adalah guru jiwa pertama yang menerima pukulan dari meriam jiwa pengumpul energi super dengan tubuh Sage Jiwa. Selain itu, dia masih tidak bisa melakukan serangan balik ketika dia memblokir serangan. Hal yang beruntung baginya adalah bahwa ia adalah seorang guru jiwa tipe pertahanan. Terutama setelah merilis Martial Soul True Body-nya, kemampuan pertahanannya benar-benar mencengangkan. Lampu kuning lenyap, mengungkapkan wajah wasit yang tertutup tanah, yang telah menarik tubuh sejati jiwa sejatinya. Namun, matanya tidak mengandung jejak kemarahan sama sekali. Saat dia melihat ke Heike itu, yang menghalangi batu yang jatuh untuk mengenai Xiao Xiao, dia benar-benar ingin memberikan jempol besar kepada 2 siswa dari Akademi Shrek. Tang Xiaolei berjalan tanpa ekspresi dari belakang wasit. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika serangan itu mendarat di tubuhnya. Selain itu, meskipun ketiga panahnya sangat kuat, dia bisa menjamin bahwa hanya akan ada satu hasil jika mereka bertabrakan dengan kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super, yaitu ledakan. Selain itu, ketiga panahnya tidak akan mampu menembus meriam jiwa. Wasit berbalik ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sudah tersingkir dari kompetisi saat aku membantu memblokir serangan lawanmu. Tang Xiaolei menggigil secara naluriah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia masih berada di turnamen. Dia buru-buru berkata dengan hormat, banyak terima kasih atas kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidup saya. Namun, hasil pertandingan ini, pada saat yang tepat ini, sosok yang agak pincang keluar dari tumpukan batu dan debu yang pecah. Tubuhnya yang kokoh dipenuhi dengan kekuatan, dan penampilannya tampaknya membuat seluruh penonton berpikir bahwa ini adalah teater. Orang ini adalah Su Elang. Setelah dibekukan oleh Quaking Tremble milik Xiao Xiao dan gemetar dari panah kedua Purple Flower Ball, Su Elang sedikit terluka. Namun, Heike itu dan Tang Xiaolei sudah mulai saling menembak sebelum menunggunya naik. Pikirkan tentang hal ini, satu pihak telah menembakkan 3 panah mematikan, sementara yang lain telah melepaskan meriam jiwa pengumpul energi super. Tidak ada orang lain yang berani naik kembali dalam situasi seperti ini. Su Elang hanya bisa mengerutkan tubuhnya dan melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memeluk dirinya sendiri di tengah-tengah ledakan mengerikan itu. Selain itu, hanya dengan melakukan ini dia bisa menjadi orang yang tersisa dari pertandingan. Wasit melompat melintasi lubang raksasa di depannya dan memeriksa tubuh Heike itu dan Xiao Xiao, lalu memasukkan pil obat ke dalam mulut mereka sebelum berdiri kembali. Dia mengumumkan dengan suara rendah menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara, aku seharusnya tidak memihak tim tertentu sebagai wasit. Namun, saya harus mengatakan bahwa darah saya dinyalakan dengan menjadi peserta dalam pertandingan ini. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah tidak menjadi anggota Shrek. Namun, aku harus mengumumkan bahwa siswa terakhir yang tersisa dalam pertandingan hari ini adalah Su Elang dari Just Ski Academy. Dengan demikian, Akademi Just Ski memenangkan babak ini. Skor saat ini dari pertandingan 2-2-3 adalah 1-1,
dan pemenang pertandingan ini akan ditentukan di babak 3v3. Shrek Academy, tolong kirim beberapa orang untuk mengumpulkan anggota Anda. Suara wasit agak rendah, tatapannya tidak meninggalkan Hekaitu dan tubuh Xiao Xiao saat dia mengumumkan. Begitu dia menyelesaikan pidatonya, Wang Yan, Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong secara bersamaan melompat ke panggung dan mengepung rekan satu tim mereka. Wang Yan juga mengambil lebih banyak pil obat dan mendorongnya ke mulut Hekaitu dan Xiao Xiao. Kemudian, dia memberi isyarat kepada yang lain untuk dengan hati-hati menurunkan mereka dari panggung. Setelah wasit mengumumkan hasil babak ini, para penonton terdiam. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat tepukan pertama, tetapi suara tepuk tangan mulai berdering perlahan. Suara-suara ini agak jarang pada awalnya, tetapi mereka secara bertahap tumbuh lebih keras karena semakin banyak orang yang sadar. Benar, Akademi Shrek telah kalah. Akademi Shrek yang tidak pernah kalah dalam pertandingan kecil. Namun, apakah kemuliaan Akademi Shrek terpengaruh sama sekali? Tidak, tentu saja tidak. Di mata penonton, paling tidak, kemuliaan Shrek hanya tumbuh lebih banyak lagi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Shrek Academy akan mengirim leluhur jiwa dan Grandmaster jiwa, tim ini hampir mengalahkan satu yang terdiri dari Raja Roh dan leluhur jiwa. Hanya saja Raja Roh yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh telah benar-benar mematikan mereka. Pikirkan tentang hal ini, apa yang telah dilakukan gadis pemberani itu. Dia adalah seorang guru jiwa berjiwa ganda yang menginfeksi setiap orang di kerumunan dengan ketekunan dan keras kepala. Apakah dia kalah? Tidak, dia belum kalah. Dia masih semuda itu, dan dia memiliki masa depan tanpa batas. Paling-paling, para penonton hanya berpikir bahwa Shrek Academy tidak berperasaan. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Akademi Shrek telah kehilangan kejayaannya, justru kebalikannya, pertarungan ini telah membuktikan keajaiban yang bisa diciptakan Shrek Academy. Benar, ini adalah pasangan mukjizat. Su Elang dan Tang Xiaolei secara alami tidak akan berpikir bahwa penonton bersorak untuk mereka. Mereka berdua saling melirik tanpa daya, lalu melihat kembali ke lawan mereka yang sedang dibawa ke bawah dengan ekspresi kagum. Kekaguman ini muncul tanpa sadar, mereka telah memenangkan pertandingan mereka, tetapi lawan mereka telah memenangkan rasa hormat dari semua orang di sini. Hekaitu ditinggalkan dalam kondisi yang agak lebih baik. Dia telah terlalu memaksakan tubuhnya, dan meridiannya telah menderita dampak yang terlalu besar karena kekuatan jiwanya. Namun, dia masih lebih tua dari Xiao Xiao. Selain itu, kultivasinya lebih dalam daripada miliknya, dan fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah makan pil obat, dia agak pulih. Namun, Xiao Xiao ditinggalkan dalam keadaan yang kurang optimis. Kerusakan jiwa bela diri akan mengakibatkan cedera pada asal-usul Master Jiwa. Akibatnya, dia masih koma bahkan setelah minum obat. Untungnya, para Master Jiwa dari Departemen Medis yang diatur oleh Kekaisaran Bintang Luo dengan cepat bergegas untuk merawat mereka berdua. Dengan demikian, luka-luka mereka segera stabil. Tahap turnamen masih sibuk. Setelah dihancurkan dengan hebat, turnamen itu jelas tidak bisa dilanjutkan dengan segera. Sudah ada Master Jiwa tipe bumi yang dengan cepat memasuki tahap turnamen dan mulai memperbaikinya dengan menggunakan batu yang telah diangkut. Namun, proses ini masih membutuhkan sedikit waktu. Aku berutang pada Xiao Xiao, nyawaku. Ini adalah hal pertama yang Hekaitu katakan setelah bangun. Emosinya sangat rumit sekarang, dan tatapan hangat yang tidak biasa muncul di matanya saat dia memandang Xiao Xiao. Bei Bei meraih otot-otot kokoh di bahunya, dengan paksa mencegah air mata di matanya jatuh. Kalian semua orang baik. Anda adalah pahlawan Shrek. Kemuliaan Shrek tidak akan hilang dari tangan kita. Tidak peduli seberapa kuat lawan kita, kita akan melindungi kehormatan ini bahkan jika kita harus membakar setiap tetes darah kita. Anda dapat kembali dan menepuk bahu Anda sendiri saat Anda memberitahu semua orang bahwa Anda adalah anggota dari 7 monster Shrek. Anda sudah melakukannya. Kerja bagus, Kaitu. Serahkan sisanya pada kami. Hekaitu mengangguk dan menjabat tangan Bei Bei. Bei Bei, kami akan menyerahkan sisanya padamu. Bei Bei menyipitkan matanya. Kilatan petir tampaknya berkedip-kedip di antara mereka. Arusnya seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Huo Yuhao dan Wang Dong segera berdiri setelah melihat keadaan luka Xiao Xiao. Mereka sekarang dapat melihat lebih banyak emosi di dalam mata masing-masing. Xiao Xiao adalah teman satu tim mereka.
Mereka bertiga telah bertarung bersama sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Xiao mengungkapkan niat bertarung yang kuat. Mengapa demikian? Ini karena mereka adalah siswa Shrek, dan anggota Sekte Tang. Wang Dong berkata dengan dingin, kami benar-benar tidak akan kalah, bahkan jika kami harus mati. Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kilatan logam telah muncul dalam mata emasnya yang ringan. Kakak Skydream, Permaisuri Es, bantu aku. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak mau kalah. Semoga beruntung. Skydream dan Ichewom tidak mencoba membujuknya sebaliknya, tetapi dua makhluk besar itu secara bersamaan mengatakan beberapa kata yang membesarkan hati. Bahkan mereka telah terinfeksi oleh adegan yang baru saja dibuka. Lebih jauh, mereka sekarang semakin mengerti mengapa manusia yang lemah bawaan mampu melepaskan begitu banyak potensi untuk menjadi penguasa benua. Wang Yan tidak banyak bicara. Meskipun dia tahu bahwa mengirim Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong untuk bertarung di negara mereka saat ini dapat menyebabkan beberapa masalah yang tidak diketahui, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Emosi dari 7 monster Shrek telah terinfeksi. Mereka telah memberi terlalu banyak demi kemuliaan Shrek. Bisakah dia membuat mereka menyerah pada saat ini? Wang Yan tidak bisa, dia merasa seperti tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Bahkan jika Din ada di tempatnya, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menghentikan anak-anak imut ini. Perbaikan ke tahap turnamen selesai, dan wasit telah beralih ke set pakaian baru sebelum kembali. Kaisar Kekaisaran Bintang Luo sudah duduk di tembok kota yang jauh untuk menyaksikan lapangan turnamen. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya pada Akademi Shrek. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen yang arogan dari Sun Moon Imperial Soul Engineering tidak memiliki senyum atau emosi lain di wajahnya. Hanya ada keheranan di kedalaman matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Shrek Academy jauh lebih kuat daripada Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tetapi setelah menonton dua pertandingan ini dan melihat 3 orang yang tampaknya terbakar dengan kobaran api yang hebat saat mereka keluar, dia secara bertahap mengerti di mana perbedaan antara kedua akademi itu. Kejayaan. Yang kurang dari mereka adalah kemuliaan yang telah dikumpulkan Shrek Academy selama lebih dari 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu mengapa Shrek Academy akan mengirim barisan seperti ini ke turnamen, tetapi mereka masih bisa memenangkan rasa hormat semua orang. Benar, mereka telah memenangkan semua orang yang hadir. Wasit melambai ke arah 2 tim di dalam 2 ruang tunggu dari panggung di atas. 3 anggota terakhir Jaski Academy perlahan berjalan ke panggung turnamen. Bei Bei menoleh ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong dan berkata dengan suara yang agak spesial, itu akan menjadi milik kita sekarang. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan berteriak, kita harus menang. Bab 92, Pertempuran 3v3 yang tegas. Ada 3 orang dan 3 badai niat bertarung. Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong mengambil langkah besar ke panggung turnamen. Mereka tidak bisa melupakan Susan Shi yang jatuh, juga Xiao Xiao yang terluka parah, atau Hekaitu yang terkuras abis. Segalanya telah dilakukan untuk kemuliaan Shrek. Pada saat yang sama, ini adalah kemuliaan milik Sekte Tang. Selain Susan Shi dan Jiang Nanan, yang ikut serta dalam pertandingan pertama, 5 orang yang tersisa adalah Shrek Academy dan Tang Sek. Yang terakhir adalah sekte yang telah dilupakan oleh orang yang tak terhitung jumlahnya, namun telah berkontribusi banyak pada dunia para penguasa jiwa. Itu adalah Sekte Tang yang telah berusaha mati-matian untuk melawan gelombang gila, Sekte Tang yang telah berkembang untuk jangka waktu tertentu. Bei Bei adalah yang tertua di antara 7, serta saudara senior dari Sekte Tang. Sebagai akibatnya, ia harus memikirkan banyak hal lebih dari orang lain. Kesempatan untuk datang ke turnamen ini pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk tempering bagi tim persiapan untuk menjadi tim utama di masa depan. Namun, mereka mampu sepenuhnya merangsang potensi mereka setelah dipaksa masuk ke jantung perjuangan. Bei Bei sangat percaya bahwa setiap orang yang hadir akan menerima manfaat yang tak terbayangkan selama mereka bisa mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Pembelajaran dan kultivasi biasa tidak akan mampu menstimulasi pikiran dan potensi mereka dengan cara seperti ini. Lebih jauh, dia menganggap gelar Shrek Seven Monsters sebagai hal yang sangat penting. Bagaimana dia bisa menerimanya tanpa melakukan apa-apa? Inti sebenarnya dari generasi pertama adalah Tang San, dan 7 monster dari generasi itu semuanya telah menjadi anggota Sekte Tang.
Karena pertandingan ini memiliki jumlah yang sangat penting bagi Akademi Shrek, bagaimana mungkin itu tidak sama untuk Sekte Tang? Kami pasti akan berhasil. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang ada dalam pikiran BB saat ini. Adegan dia bertemu Tang Ya untuk pertama kalinya muncul di pikirannya. Tang Ya pada saat itu terlihat sangat tidak berdaya, dan matanya terlihat sangat kabur. Namun, BB juga melihat tatapan tegas dan keras kepala di matanya. Tang Ya saat ini biasanya orang yang gembira, tetapi hanya BB yang tahu betapa beratnya beban di lubuk hatinya. Hanya BB yang tahu bahwa kerja keras yang biasanya dilakukan Tang Ya tidak kurang dari apa yang dilakukan Huo Yuhao. Keterbatasan bakat alami adalah alasan mengapa ia tidak dapat bersaing dengan siswa lain yang memiliki bakat luar biasa. Tang Ya tidak pernah mengeluh tentang apapun, tetapi dalam kenyataannya, kesombongan yang berasal dari miliknya dengan Sekte Tang tidak pernah berkurang. BB tidak pernah mengatakan hal ini kepada Tang Ya, tetapi meskipun usianya baru 15 tahun, dia menganggap bahwa dia adalah pria yang bisa mengangkat langit untuknya. Karena dia telah memilih Tang Ya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk kebangkitan kembali Sekte Tang. Selain itu, ada alasan yang lebih dalam untuk ini. Dedikasi yang dia berikan kepada Tang Sekte bukan hanya untuk Tang Ya saja. 4 dari 7 anggota tim resmi Akademi Jaski sudah keluar, dan anggota yang tersisa secara alami Ye Wuqing dan 2 anggota lainnya yang dia pimpin. Ini juga pertama kalinya Ye Wuqing melangkah ke panggung turnamen. Ye Wuqing tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat bagus. Jubah prajuritnya yang pas menunjukkan bahwa tubuhnya tidak terlalu berbeda dari orang biasa, juga tidak tampan. Satu-satunya fitur yang menentukan adalah wajahnya, yang tidak pernah mengungkapkan emosi. Bahkan matanya pun acuh tak acuh, membuatnya seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak memengaruhinya sama sekali. Tidak ada yang bisa dilahirkan dengan watak seperti ini. Jumlah informasi yang dimiliki Wang Yan pada Ye Wuqing jarang sampai pada titik di mana itu bisa disebut menyedihkan. Lagi pula, Akademi Jaski tidak pernah menampilkan sesuatu yang menyerupai ancaman bagi tim resmi asli Akademi Shrek. Seorang pria dan wanita berdiri di samping Ye Wuqing. Pria itu memiliki wajah yang agak jelek, hidung terkulai, sepasang mata kecil, bibir tebal, dan tinggi di bawah rata-rata. Bahkan rambutnya agak menyebar tipis. Fakta bahwa ia dapat berpartisipasi dalam turnamen ini berarti ia paling banyak berusia 20 tahun, tetapi ia terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Namanya Sangguan Ken, dan dia adalah master jiwa tipe kontrol alat bantu. Di antara siswa Akademi Jaski yang telah berpartisipasi dalam putaran pertama turnamen eliminasi, dia adalah orang yang telah meninggalkan kesan terdalam pada Wang Yan. Kemampuannya di bidang kontrol bantu dapat dilihat dari fakta ini. Siswa perempuan yang berdiri di samping Ye Wuqing jauh lebih cantik. Rambutnya yang panjang dan berwarna merah api menjuntai di bahunya, dan wajahnya yang menawan bahkan bisa dianggap menyenangkan. Meskipun dia bukan cantik mutlak seperti Jiang Nanan, dia masih dipenuhi dengan aura masa muda. Tubuhnya sangat berkembang dengan baik, memberikan perasaan keinginan untuk semua penonton. Dia dipanggil Yaner, dan dia adalah seorang master jiwa pertempuran tipe serangan yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Dia agak mirip dengan pengguna dari Purple Flower Bow, Tang Xiaolei, dalam hal kemampuan, tapi dia tidak memiliki kekuatan ledakan yang dimiliki oleh yang terakhir. Namun, dia jauh lebih baik daripada dia dalam pertarungan berlarut-larut. Sangguan Ken dan Yaner sama-sama leluhur jiwa berdering 4, tetapi budidaya mereka telah mencapai peringkat 46. Di sisi lain, Ye Wuqing adalah Raja Roh tipe serangan peringkat 58. Meskipun mereka belum mengirimkan barisan terkuat dari 3 Raja Roh, Ye Wuqing masih bisa meninggalkan grup ini untuk pertandingan terakhir. Dalam hal kemauan dan keyakinan untuk menang, mereka tidak kalah dengan Shrek Academy. Ini adalah kesempatan bagi Akademi Jaski untuk membuat sejarah. Jika mereka bisa menjadi akademi pertama yang mengalahkan Akademi Shrek, yang telah terkalahkan selama beberapa ribu tahun, kemuliaan yang akan mereka peroleh akan dapat membuat 7 anggota Akademi Jaski dihormati selama seluruh hidup mereka. Kedua belah pihak berjalan ke tengah panggung turnamen, lalu saling memandang. Karena kedua pemimpin tim tahu siapa rekan mereka, BB tidak angkat bicara. Di sisi lain, orang pertama yang berbicara sebenarnya adalah Ye Wuqing. Shrek masih Shrek. Meskipun saya tidak tahu mengapa Shrek Academy akan mengirim kalian untuk berpartisipasi dalam turnamen ini,
Anda telah menggunakan kekuatan Anda untuk memenangkan rasa hormat kami. Bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan muka untuk Shrek Academy. Saya dipanggil Ye Wuking, dan saya adalah pemimpin tim Akademi Jasky. Aku dipanggil Bei Bei. Bei Bei berkata dengan acuh tak acuh. Adapun untuk kemenangan atau kekalahan, kita hanya harus melihat setelah pertandingan. Ye Wuking mengangguk ringan. Justru karena rasa hormat yang kami miliki untukmu, kami akan habis-habisan. Anda memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Shrek, dan kami juga memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Jasky. Kami pasti akan memenangkan pertandingan ini. Sudut mulut Bei Bei berkedut. Kamu berbicara banyak omong kosong. Mata dingin Ye Wuking berkedip sedikit. Dia mengulurkan ibu jari kanannya, lalu perlahan-lahan memutarnya ke bawah. Namun, Bei Bei mulai tertawa. Selalu orang seperti kamu yang bertindak seperti semua orang berhutang padamu sehingga orang lain tidak benar-benar tahu bahwa kamu mencoba menariknya keluar. Saya akan segera mengirim Anda keluar panggung untuk menyelamatkan Anda dari rasa malu. Sungguh tidak memalukan mengalami sembelit. Susan Shi adalah orang yang menyimpang, tapi dia jauh dari level Bei Bei di tempat sampah, apalagi orang seperti Ye Wuking, yang berkultivasi pahit sepanjang hari. Wajah tenang Ye Wuking mulai memerah, dan otot-otot wajah kedua anggota timnya bergerak-gerak ketika mereka berusaha untuk tidak tertawa. Jelas, mereka juga tidak menyukai wajah tanpa ekspresi Ye Wuking. Wasit menyela kedua partai yang saling bertengkar sebelum pertandingan. Kembali, bersiap untuk pertandingan. Ye Wuking mengarahkan jarinya ke Bei Bei, lalu bergerak mundur. Bei Bei bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya membenci orang-orang yang paling menunjukku. Saya pasti akan memecahkannya nanti. Kedua pihak mundur, dengan cepat mencapai ujung tahap turnamen yang baru diperbaiki. Niat bertarung dari semua 6 siswa yang bersaing terbakar seperti kobaran api yang hebat, dan bau mesiu sudah memenuhi medan perang sebelum pertandingan dimulai. Ini adalah pertandingan yang tidak bisa direbut oleh kedua belah pihak. Wang Yan, yang awalnya berencana untuk kehilangan pertandingan, saat ini mengepalkan tinjunya. Dia berdoa dalam hatinya tanpa henti, anak-anak, Anda sudah sampai pada titik ini. Kamu sudah yang terbaik, namun, Anda harus memenangkan pertandingan ini. Anda adalah kebanggaan Shrek. Seorang raja jiwa dan 2 leluhur jiwa sedang menghadapi tim leluhur jiwa, penatua jiwa, dan jiwa agung. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak, tetapi Seven Monsters Shrek tidak dirugikan selama pertandingan sebelumnya dengan situasi yang sama. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menciptakan keajaiban selama pertandingan ini? Benar, mereka membutuhkan keajaiban untuk mendapat kesempatan menang. Namun, Monster Akademi Shrek selalu pandai menciptakan keajaiban. Wasit memberi pandangan yang dalam pada trio Akademi Shrek, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, cocokkan, mulai. Puluhan ribu orang di Star Luo Plaza semuanya berfokus pada satu hal ini. Para penonton bahkan lupa bagaimana cara berkedip, begitu takut mereka bahwa mereka akan kehilangan satu hal. Pertandingan ini terlalu menarik. Mereka sudah melupakan kejayaan Akademi Shrek, saat ini, hanya Shrek yang setia dan pantang menyerah yang ada di pikiran mereka. Di atas tembok kota, bahkan Kaisar tidak bisa membantu tetapi menekan tangannya ke kursinya saat dia memperhatikan dengan seksama. Akankah keajaiban benar-benar terjadi? Menurut investigasi yang dia lakukan, Shrek Academy tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, mereka sudah menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan bahwa leluhur jiwa mereka tidak akan takut pada Raja Roh, sampai-sampai bahkan Grandmaster Jiwa 2 Cincin telah berani berselisih dengan Raja Roh. Betapa gagahnya ini. Setelah deklarasi dimulainya pertandingan, kedua belah pihak merilis jiwa bela diri masing-masing. Ditemani oleh gelombang petir, sisik naga mulai menutupi setengah dari tubuh Bei Bei saat ia melepaskan Tyrannical Blue Lightning Dragon-nya. Huo Yuhao dan Wang Dong kemudian melepaskan jiwa bela diri mereka sambil berpegangan tangan dengan cara yang sangat alami. Namun, cincin jiwa berwarna merah darah tidak muncul sesuai antisipasi penonton. Apa yang muncul sebenarnya putih yang mewakili cincin jiwa 10 tahun. Saat ini, hanya ada 2 cincin jiwa putih sederhana di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Ini tidak mungkin, kan? Kontras yang tiba-tiba dan sangat besar antara cincin jiwa 100.000 tahun yang sangat kuat dan cincin jiwa 10 tahun yang sangat lemah melemparkan trio Ye Wuking menjadi linglung sejenak. Penonton juga terbang dengan keributan.
Bahkan jika Xiao Ringet dua cincin muncul di pertandingan sebelumnya, seorang siswa dari Shrek Academy tidak akan pernah hanya memiliki dua cincin jiwa putih. Huo Yuhao dan Wang Dong sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu. Pada saat ini, hati mereka saling terkait, kekuatan jiwa mereka bergabung. Meminjam kekuatan tarikan Huo Yuhao, Wang Dong sekarang di belakangnya. Dia sudah siap untuk bertindak sebagai tokoh latar dalam pertandingan ini. Huo Yuhao dan Wang Dong sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, hati mereka terhubung, dan kekuatan jiwa mereka digabungkan. Wang Dong merunduk saat dia menarik Huo Yuhao di belakangnya. Dia sudah benar-benar siap untuk memainkan peran pemeran pendukung dalam pertempuran ini. Terlepas dari apakah itu dia atau Huo Yuhao, mereka tidak akan bisa menghadapi lawan yang kuat sendiri. Namun, fakta bahwa mereka adalah teman dengan tingkat kompatibilitas 100% tidak dapat dilupakan. Keduanya bisa menyaingi bahkan leluhur jiwa jika mereka bekerja sama. Baik dia maupun Huo Yuhao tidak akan mampu melawan musuh sebelum mereka sendirian, namun, orang tidak boleh lupa bahwa mereka adalah teman yang memiliki tingkat fusi jiwa bela diri 100%. Kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk menyamai leluhur jiwa. Wang Dong menempel di punggung Huo Yuhao dengan cara yang sangat alami. Saat dia memegangi pinggang yang terakhir, dia melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya. Dari depan, Wang Dong tampak seolah-olah dia sudah menghilang. Seolah-olah Huo Yuhao menumbuhkan sepasang sayap yang menyilaukan, yang cahaya keemasan kebiruannya memancar ke seluruh arena. Dewi kupu-kupu Wang Dong bukan jiwa bela diri terkuat yang pernah muncul di turnamen, tetapi sampai sekarang, pasti tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu dalam hal kecantikan. Saat Hao Dong Power beredar di sekujur tubuhnya, Huo Yuhao mengambil langkah maju dan mencapai Bei Bei. Setelah menyatu dengan Wang Dong, ia ingin mengandalkan kekuatan gabungan mereka untuk membantu saudara seniornya bertarung. Kakak senior, kami akan berjuang bersama Anda. Suara Huo Yuhao jelas agak rendah. Pada saat ini, cahaya keemasan berkedip-kedip melalui matanya, dan beberapa warna hijau jade tersembunyi di dalamnya. Oke, Bei Bei berteriak, mengambil inisiatif untuk menyerang lawan-lawannya. Wang Dong membentangkan sayapnya, membiarkan Huo Yuhao mengikuti kakak laki-lakinya dengan terbang dengan cara yang seolah-olah dia meluncur di atas lantai. Deteksi spiritual Huo Yuhao sudah menyelimuti seluruh panggung. Dengan Ye Wuking memimpin tim, 3 siswa dari Akademi Jaski melepaskan jiwa bela diri mereka. Jiwa bela diri mereka bisa dikatakan agak unik, dan orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Akademi Jaski, yang mengandalkan budidaya jiwa bela diri sambil menolak penggunaan alat jiwa, agak unik ketika memilih dan mengasuh siswa. Sangguan dapat menutup matanya, menyebabkan lapisan kabut samar menyebar dari tubuhnya. Kabut ini bukan putih, tetapi biru pudar. Kabut biru samar ini meliuk-liuk dan naik ke udara, membuat tubuhnya samar-samar terlihat dan mengisi auranya dengan misteri. Mengikuti serangkaian deringan bel yang tajam, bel kuno muncul di tangan kanannya. Lonceng ini sangat besar, dan pegangan kayunya saja sudah lebih dari 1 kaki. Bagian depan bel berwarna biru gelap, dan ada 3 bola biru ajaib di dalamnya. Tabrakan antara bola-bola ini dan bel itu sendiri yang menyebabkan bunyi dering. Alasan mengapa itu disebut ajaib adalah karena ketiga bola ini sebenarnya berkedip-kedip dengan cahaya ketika mereka bergoyang di dalam bel. Mereka menyerupai 3 mata kecil yang terus-menerus dibuka dan ditutup. Salah satu bola itu dingin, yang lain panas, dan yang terakhir adalah iblis. Itu benar-benar jiwa bela diri yang sangat aneh. 2 cincin jiwa kuning dan ungu mulai bergoyang-goyang tentang tubuhnya. Saat dia mundur beberapa langkah, Sangguan Ken menyipitkan matanya, menatap tubuh Huo Yuhao. Di sisi lain, gadis yang dikenal sebagai Yaner memiliki jiwa bela diri yang terkait dengan api, seperti namanya. Penampilannya saat ini bahkan lebih aneh. Pada saat ini, dia melayang di udara, tertahan bola api selebar setengah meter. Tangannya terentang dari tubuhnya, dan lengannya sedikit menekuk. Dia memegang bola api seukuran telapak tangan di masing-masing tangannya. Tidak ada keraguan tentang hal itu, jiwanya adalah verbal. Itu bukan jiwa bela diri unsur seperti yang dimiliki Ling Luoshan, tapi itu adalah jiwa unsur roh bela diri yang sedikit lebih rendah dari miliknya. Berbeda dengan mereka, jiwa bela diri Ye Wuking tidak terlalu aneh. Daun emas panjang dan sempit diam-diam melayang di depannya, dan cincin jiwanya juga mengelilinginya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya, menggunakan telunjuk dan jari tengahnya untuk memegang daun ini.
Ini adalah jiwa bela diri Ye Wuking, daun emas. Namun, dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Yaner adalah orang pertama di medan perang yang bergerak. Saat dia menekankan kedua tangannya, dia berteriak, "Pergi." Segera, dua bola api di telapak tangannya menyatu. Perpaduan ini tidak terlihat terlalu penting, tetapi bola api selebar kaki tiba-tiba terbang ke arah Bei Bei. Setelah itu, cincin jiwa pertama Yaner menyala. Sementara Yaner bergerak, Sangguan Ken juga tidak malas. Dia dengan lembut mengguncang Soul Sucking Bell-nya, menyebabkan serangkaian jingle berdering. Gelombang kegugupan membanjiri pikiran Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong, dan mereka menjadi linglung untuk sesaat. Gangguan spiritual, sudut mulut Huo Yuhao berkedut sejenak. Meskipun dia tidak tahu nama yang benar dari keterampilan jiwa lawannya, dia bisa menjamin bahwa ini adalah sesuatu yang mirip dengan interferensi spiritualnya. Pipa sedikit. Huo Yuhao berteriak dingin saat dia melakukan serangan balik tanpa jejak kesopanan sama sekali. Cahaya keunguan keemasan langsung melesat keluar dari matanya, menargetkan Bell Sucking Chance Soul Sucking. Jika Huo Yuhao dan Wang Dong benar-benar Soul Grandmasters dua cincin, kekuatan pembentuk dalam keterampilan tipe spiritual tidak akan terlalu besar. Selain itu, keterampilan apapun yang bisa dia lepaskan akan dilemahkan oleh cincin jiwa putih pertamanya. Inilah yang dipikirkan Sangguan Ken. Dia adalah master jiwa tipe kontrol tambahan, membuatnya agak mirip dengan Xiao Xiao. Dia disebut sebagai master jiwa tambahan, tapi dia tidak memperkuat rekan satu timnya, dia melemahkan lawan-lawannya. Sebagai contoh, keterampilan jiwa pertamanya akan mempengaruhi pikiran semua lawan dalam rentang tertentu, dan membatalkan efek penguncian dari keterampilan jiwa lainnya. Sangguan Ken bisa dianggap cukup terampil dalam penggunaannya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang guru jiwa tipe spiritual murni seperti Huo Yuhao. Sangguan Ken masih perlu mengandalkan Soul Sucking Bell-nya untuk melepaskan keterampilan jiwanya, tetapi kemampuan tipe spiritual Huo Yuhao murni bergantung pada penggunaan matanya. Jiwa tubuh secara alami jauh lebih kuat dari jiwa alatnya. Dengan berbagi spiritual Huo Yuhao, kehilangan efek penguncian tidak akan mengganggu rekan timnya. Selain itu, bukankah Huo Yuhao masih bisa mengenai lawannya menggunakan shock spiritualnya? Karena itu, Sangguan Ken agak tidak siap ketika menghadapi shock spiritual Huo Yuhao. Seseorang seharusnya tidak berasumsi bahwa Huo Yuhao lemah hanya karena dua cincin jiwanya. Bahkan ahli peringkat Raja Roh seperti Shen Ce harus menderita kerugian dari kejutan spiritualnya. Dengan bantuan Wang Dong dan amplifikasi yang disediakan oleh Hao Dong Power, kekuatan jiwa Huo Yuhao sudah cukup untuk masuk ke ambang pintu leluhur jiwa berdering 4. Meskipun dia memiliki lebih sedikit cincin jiwa, semuanya setara dengan cincin jiwa 1000 tahun dalam hal kekuatan, dan shock spiritualnya diperkuat oleh Purple Demon Eyes-nya. Setelah diperkuat, keterampilan jiwanya sudah cukup kuat untuk menghadapi siapapun di bawah pangkat Kaisar Jiwa. Hanya jika lawannya siap, atau kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat, ia akan menderita serangan balasan yang besar. Cahaya keunguan keemasan langsung meledak, dan Sangguan Ken merasakan kekuatan spiritual yang tajam dan tak tertahankan masuk ke benaknya. Dia merasa seperti kepalanya dihantam dengan keras oleh palu logam, dan dua semburan darah segar langsung keluar dari hidungnya. Dia tersandung dan hampir jatuh, menyebabkan keterampilan jiwa pertamanya segera berakhir. Sungguh keterampilan serangan tipe spiritual yang kuat. Terkejut, Sangguan Ken dengan keras mengguncang Soul Sucking Bell di tangannya. Sebuah jingle yang menusuk telinga menghasilkan gelombang suara yang kuat, menyebabkan trio Huo Yuhao merasa seolah-olah kepala mereka meledak. Ini terutama benar untuk Huo Yuhao, yang baru saja mengalami serangan balasan setelah menggunakan shock spiritualnya. Langkah kakinya sedikit melambat, dan dia mengerang. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Soul Sucking Bell, Soul Death. Pada saat yang tepat ini, Verbal Yaner akhirnya mencapai Bei Bei. Bei Bei mengangkat tangan kanannya, mengirim sambaran petir biru keunguan. Baut petir ini bertabrakan dengan bola api di udara, menyebabkan ledakan dahsyat. Bei Bei tidak berhenti sama sekali, tapi Thunderous Dragon Claw-nya telah terkuras habis oleh Verbal. Bei Bei jelas memiliki jiwa bela diri yang lebih baik, tetapi dia sedikit lebih rendah daripada Yaner dalam hal kekuatan jiwa. Ketika kedua belah pihak menggunakan keterampilan jiwa pertama mereka akhirnya menjadi sama. Yaner menghela nafas santai setelah melihat hasil pertandingan mereka. Karena lawan mereka adalah master jiwa tipe penyerangan yang bahkan tidak setara dengannya dalam kultivasi,
bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan sisinya. Ye Wuqing juga bergerak. Gayanya untuk menyerang adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun yang hadir. Dia melemparkan daun yang dia pegang di antara jari-jarinya, cincin jiwa keduanya menyala saat dia melakukannya. Namun, Golden Leaf yang sangat mempesona tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun saat itu terlempar keluar. Lebih misterius lagi, sepertinya Ye Wuqing telah melakukan kesalahan. Titik pendaratan daun itu masih 2 hingga 3 meter jauhnya dari Bei Bei dan Huo Yuhao, menciptakan parabola yang tampaknya tidak berdaya. Ye Wuqing telah memilih waktu yang sangat baik untuk menyerang, ini sama seperti Sangguan Ken telah merilis soldeatnya. Terpengaruh soldeat Sangguan Ken, berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao menjadi lamban untuk sesaat. Pada saat itu, daun emas mendarat di tanah. Ding, Golden Leaf mendarat, menyebabkan suara garing yang tajam keluar. Tepat setelah itu, tiba-tiba ia memantul. Selanjutnya, permukaan kuning emasnya yang awalnya tiba-tiba berubah menjadi emas murni karena melonjak 3 kali lipat dan melesat menuju Bei Bei. Namun, Golden Leaf tidak mendarat di Bei Bei. Sebuah pisau lempar kecil tampaknya secara kebetulan, namun sangat akurat, menyerang Golden Leaf di tengah jalan. Kedua benda itu bertabrakan, dan Golden Leaf melambat sesaat. Setelah itu, pisau lempar, yang kualitasnya relatif bagus, tiba-tiba meleleh. Kemudian, ledakan dahsyat terdengar, berubah menjadi suar cahaya emas murni yang berputar-putar di mana-mana. Orang yang melempar pisau lempar adalah Huo Yuhao. Meskipun berbagi spiritualnya telah terpengaruh sementara, deteksi spiritualnya sendiri masih bekerja. Sebagai pengguna skill, kekuatan spiritualnya adalah yang terkuat dari 6 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan ini. Karena itu, dia masih memahami lintasan daun emas. Pada saat kritis, Huo Yuhao menggunakan teknik Tang Sekte untuk mengendalikan senjata tersembunyi untuk mengirim pisau lempar untuk menyia-nyiakan kekuatan daun emas. Dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres saat daun emas meninggalkan tangan Ye Wuqing, karena dia dengan jelas merasakan bahwa daun emas mengandung kekuatan jiwa yang besar, namun tidak stabil. Kekuatan jiwa ini segera beredar dengan cara yang aneh segera setelah itu dibuang. Akibatnya, akan aneh jika benda ini sesederhana itu. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dirilis oleh seorang ahli yang berada di dekat peringkat kultivasi jiwa kaisar. Meskipun reaksi Bei Bei agak lambat, dia masih memiliki pisau lempar untuk membantunya memblokir serangan. Dikombinasikan dengan peringatan Huo Yuhao, dia masih punya cukup waktu untuk mengubah arah dia bergerak dan menjaga agar tidak terbakar oleh suar cahaya itu. Tetapi meskipun ini masalahnya, dia masih merasa seolah-olah badai logam mengamuk mencoba menelannya. Apa keterampilan jiwa ini? Bei Bei tertegun. Ye Wuqing ini tampaknya memiliki jiwa bela diri yang sangat istimewa. Bahkan untuk siswa Akademi Shrek seperti dia, ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa bela diri seperti ini. Ye Wuqing sedikit terkejut melihat daun emasnya dicegat. Namun, daun kedua dengan cepat muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, itu terbang keluar sebagai keterampilan jiwa pertamanya lagi. Selain itu, Golden Leaf memiliki lintasan yang sangat bergoyang saat ini, dia telah melemparkannya langsung ke udara. Pada saat ini, kekuatan deteksi spiritual Huo Yuhao memanifestasikan dirinya. Huo Yuhao dan Bei Bei tidak perlu peduli dengan Golden Leaf saat mereka terus maju. Bei Bei tiba-tiba berakselerasi, menutup jarak antara kedua belah pihak hingga 30 meter. Di sisi lain, Huo Yuhao merilis interferensi spiritual yang tepat waktu. Karena bel saking Souls Sangguan Ken dapat mengganggu mereka, mereka secara alami dapat melakukan hal yang sama untuk lawan mereka juga. Trio Ye Wuqing sedikit terpana oleh interferensi spiritual Huo Yuhao, Yaner bahkan berpikir bahwa Sangguan Ken telah secara keliru mengarahkan Soul Sucking Bell-nya ke arah mereka, dan tanpa sadar memandang ke arahnya. Golden Leaf tiba-tiba jatuh ke arah Bei Bei, tetapi pisau lempar muncul tepat pada waktunya untuk menghalangi jalannya. Golden Leaf Ye Wuqing jelas sangat kuat, tapi apa gunanya jika tidak bisa mencapai target? Jika yang pertama adalah kebetulan, yang kedua jelas tidak bisa dijelaskan sebagai sesuatu yang sederhana seperti kebetulan. Trio Akademi Jaski terdiri dari 1 guru jiwa pelengkap dan 2 guru jarak jauh, dan karenanya, jarak secara alami merupakan sumber daya yang relatif penting bagi Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong. Huo Yuhao juga mempercepat, tetapi dia tidak melakukan ini dengan mengandalkan semburan energi yang disediakan oleh kekuatan jiwanya. Sebaliknya,
jiwa pendorong di punggungnya dan kaki tiba-tiba menyala. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan alat jiwa di turnamen ini. Dia mengenakan pendorong jiwa yang bervariasi kecepatan di bawah kakinya, dan jiwa kelas 2 berdenyut di punggungnya, memungkinkannya tiba-tiba berakselerasi. Seketika, ia melintasi jarak 30 meter antara kedua pihak. Dengan kekuatan jiwa Wang Dong yang mendukungnya, dia akan dapat mengendalikan bahkan alat jiwa kelas 3, apalagi yang kelas 2. Satu-satunya hal yang layak ditunjukkan adalah bahwa, ketika dia mengaktifkan pendorong di punggungnya, Wang Dong mulai memegang pundaknya alih-alih pinggangnya. Ini memungkinkannya terbang secara horizontal di udara sambil tetap sejajar dengan tanah. Ini mencegahnya dari menderita efek pukulan balik dari pendorong jiwa, sementara memungkinkannya untuk tidak mempengaruhi kemajuan Huo Yuhao. Akademi Jaski sangat berhati-hati terhadap Huo Yuhao. Lagi pula, dia tampil sangat baik selama pertandingan sebelumnya, dan orang misterius adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Sampai sekarang, tidak ada yang menebak dengan jelas kekuatan Huo Yuhao yang sebenarnya. Target Huo Yuhao adalah Sangguan Ken, dan pada saat ini, dia baru saja akan menghubunginya. Suara yang berasal dari Sangguan Chan Soul Sucking Bell tiba-tiba menjadi tajam saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Suara bel yang menusuk itu membuat seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya yang menjengkelkan gendang telinga seseorang. Bukan hanya tidak enak didengar, tetapi bahkan menimbulkan perasaan gelisah yang tak terlukiskan. Meningkat jiwa. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Sangguan Ken. Jika kultivasi seseorang jauh lebih lemah daripada kultivasinya, seseorang akan merasa sangat jengkel karena keterampilan jiwa ini. Bahkan ada kemungkinan seseorang akan langsung koma. Selanjutnya, keterampilan jiwa ini mencakup area yang sangat luas. BB yang mengisi daya langsung terpengaruh, dan Wang Dong juga demikian, hanya Huo Yuhao yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sebelum dia mencapai Sangguan, sinar putih yang agak terpelintir telah melesat ke arah yang terakhir seperti kilat. Ye Wuqing dan Yaner secara alami tidak akan hanya berpangku tangan saat Sangguan Ken diserang. Aura di sekitar Yaner tiba-tiba berubah, dan bola api besar tempat dia berdiri tertembak. Bola api besar pecah menjadi 5 yang lebih kecil di udara, dan 2 dari mereka menembak ke arah Huo Yuhao, sementara 3 lainnya memblokir Bei. Bukan hanya itu, tapi dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, dan cincin jiwa ketiganya menyala, menyebabkan bola api ungu yang sangat besar membeku di depannya. Seketika, udara di dalam panggung turnamen mulai memanas sebagai hasil dari api ungu ini. A Golden Leaf secara akurat memblokir sinar cahaya Huo Yuhao, seperti bagaimana dia melakukan hal yang sama dengan menggunakan pisau lemparnya sebelumnya. Ye Wuqing telah bergerak, dia secara alami tidak akan membiarkan tuan jiwa tipe penolongnya dipukul begitu saja. Namun, sebuah adegan misterius terjadi pada saat Golden Leaf memotong cahaya-cahaya jiwa. Golden Leaf melewatinya, seolah-olah tidak menemui perlawanan sama sekali. Ye Wuqing awalnya berencana untuk menggunakan daun emasnya untuk memblokir serangan Huo Yuhao, menyebabkannya meledak dan menghasilkan kekuatan ledakan dari badai logam yang akan dibuatnya. Dia yakin menghentikan langkah Huo Yuhao berikutnya sebelum menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat pada dirinya dan Bei. Namun, dia telah melakukan kesalahan. Begitu Golden Leaf yang tampaknya sangat kuat menyentuh sinar cahaya, itu tiba-tiba melewati itu, seolah-olah itu tidak bertabrakan sama sekali. Pada saat ini, itu terbang langsung menuju Sangguan Ken. Sangguan Ken sangat akrab dengan kekuatan daun emas Ye Wuqing. Setelah menjerit, dia tidak bisa diganggu dengan aktivasi terus dari Soul Sucking Bell saat dia dengan ganas melompat ke samping seperti ikan. Di sisi lain, sinar cahaya itu tiba-tiba melengkung di udara, lalu secara akurat menyerang Ye Wuqing. Ye Wuqing hanya merasa seluruh tubuhnya mati rasa saat ia jatuh ke dalam kondisi lumpuh. Benar, Huo Yuhao menggunakan sinar kelumpuhan jiwa yang dia beli di lelang alat jiwa. Sinar kelumpuhan jiwa secara alami tidak akan melengkung di udara, dan itu pasti akan menyebabkan daun emas Ye Wuqing meledak jika itu benar-benar bertabrakan dengannya. Namun, mengapa daun emas hanya menyikatnya? Selain itu, mengapa itu memaksa Sangguan Ken ke kondisi yang menyedihkan? Ini adalah efek dari Huo Yuhao secara bersamaan menggunakan 2 keterampilan jiwanya yang kuat. Dia telah melakukan ini dengan menggunakan deteksi spiritualnya untuk secara akurat menentukan pergerakan lawan-lawannya, dan peniruannya untuk membuat penyimpangan dalam apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilihat lawan-lawannya.
Huo Yuhao jelas tahu kesulitan yang terlibat dalam pertandingan ini. Karena tekanan ini, potensinya sepenuhnya dilepaskan, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam kebijaksanaannya. Bagian paling cerdik dari serangannya ada di sini. Peniruannya memungkinkan dia untuk melakukan transformasi kecil pada hal-hal di sekitarnya, dan semakin banyak menit transformasi ini, semakin sulit untuk mengatakan bahwa itu palsu. Seluruh proses pengisian daya terhadap Sangguan Ken adalah nyata, satu-satunya hal yang palsu adalah sinar kelumpuhan jiwa. Alasan mengapa itu melengkung adalah karena ia telah meninggalkan jangkauan tiruannya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Wuqing, dia pasti tidak akan bisa menghindari langkah aneh seperti ini. Ye Wuqing telah lumpuh, sementara Sangguan Ken terpaksa mundur dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong hanya harus menghadapi satu orang, Yaner. Dia telah meluncurkan 5 bola api besar, tetapi Bei Bei tidak punya rencana untuk membiarkan kedua bola api itu mengarah ke Huo Yuhao dari menyerang sasaran mereka. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara bersamaan, lalu berubah menjadi panah petir yang tak terhitung jumlahnya yang secara eksplosif menghancurkan segalanya. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Bei Bei, Thunderbolt yang kuat. Jaring tirani petir bertabrakan dengan 5 bola api, memenuhi langit dengan bunga api. Dampak mengerikan yang datang dari tabrakan itu begitu besar sehingga bahkan Ye Wuqing yang lumpuh terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat ini, penggunaan sayap Wang Dong yang paling kuat terungkap. Saat ia mengepakkan sayapnya, Huo Yuhao mengubah arah, memungkinkannya untuk tidak hanya menghindari efek samping dari ledakan daun emas, tetapi juga memungkinkannya melayang ke udara. Dia terbang melewati kepala Bei Bei, membawa Huo Yuhao langsung menuju Yaner. Kanan, sejak awal, target Huo Yuhao dan Bei Bei bukanlah Ye Wuqing atau Sangguan Ken. Sebagai master jiwa tipe pelengkap, meskipun Sangguan Ken tidak lemah, dia tidak bisa memberikan terlalu banyak bantuan kepada rekan timnya karena Spirit Ice Huo Yuhao. Selain itu, Ye Wuqing kuat ke titik di mana bahkan jika trio Huo Yuhao akan membawanya pada 1v3, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya secara langsung. Karena itu, target mereka sejak awal adalah Yaner. Hanya saja, mereka telah menyembunyikan semua ini dengan cara yang sangat cerdik selama tabrakan sebelumnya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba meledak. Satu-satunya kekuatan Yaner adalah bola api ungu besar yang telah dia bentuk di depannya. Suhu tinggi yang berasal darinya menghanguskan udara, menyebabkan distorsi seperti riak muncul di udara di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia benar-benar layak menjadi siswa yang dipilih untuk tim resmi Akademi Jasky. Bahkan ketika menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti ini, dia tampaknya tidak bingung sama sekali. Dia dengan cepat mundur, mencegah jarak antara dia dan Ye Wuqing meningkat saat dia melakukannya. Pada saat yang sama, dia tidak menggunakan bola api ungu yang diciptakan dari keterampilan jiwanya selama 1000 tahun. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di depannya, siap untuk memblokir serangan dari lawan-lawannya kapan saja. Tidak ada keraguan bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan saat ini adalah bertahan dan tidak jatuh di bawah serangan habis-habisan dari 3 lawan di depannya sampai Ye Wuqing pulih dari kondisinya yang lumpuh. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa dia masih membuat kesalahan perhitungan. Suhu yang awalnya panas di panggung turnamen tiba-tiba turun, seolah-olah aliran dingin telah mengalir ke dalamnya. Ukuran bola api ungu di depan tubuh Yaner langsung berkurang sepertiga, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan panasnya. Mata Huo Yuhao menjadi benar-benar hijau jade. Meskipun dia masih memiliki 2 cincin jiwa di depannya karena tiruannya, dia benar-benar telah mengubah jiwa bela dirinya ke es batu Empress Scorpion. Ini adalah jiwa bela diri yang memiliki Ultimate Ice, jiwa bela diri yang dapat menyebabkan Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek mengadakan pertemuan. Bahkan kekuatan besar dalam Akademi Shrek sangat gembira melampaui kepercayaan ketika menemukan keberadaan es tertinggi Huo Yuhao. Dari itu, kekuatan Ice Jade Empress Scorpion dapat dilihat. Kekuatan jiwanya tidak seperti biasanya, tetapi cincin jiwa dan jiwanya tidak ada tandingannya. Tatapan Huo Yuhao berubah serius, dan jiwa yang berdenyut di punggungnya berkedip-kedip ketika dia menembak ke arah Yaner seperti sambaran petir. Tanpa diduga, dia menggunakan tangannya untuk secara langsung memukul bola api ungu Yaner. Bab 93, Menembus Penjara. Domain es abadi. Dia kemungkinan yang pertama kali mengambil keterampilan jiwa yang kuat dari leluhur jiwa sebagai Grandmaster Jiwa. Namun, dia berhasil.
Tangan Huo Yuhao pertama-tama mengubah warna batu giok, sebelum banyak butiran berlian yang cemerlang dengan cepat muncul dan menutupi tangannya. Sepasang tangan ini mirip dengan sebuah karya seni. Pada saat ini, Yaner sedang tidak berminat untuk menghargai karya seni ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya yang seperti api sangat dipengaruhi oleh aura sedingin es dari sepasang tangan itu, memberinya kesan bahwa itu benar-benar dipaksa kembali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Yaner akhirnya tidak tahan lagi. Kedua tangan mendorong ke depan dan dengan cepat mendekati bola api ungu yang menuju ke Huo Yuhao. Itu paling jelas bagi para penonton. Lupakan fakta bahwa bola api ungu yang awalnya besar tiba-tiba menyusut tanpa alasan saat itu terbang menuju Huo Yuhao, tapi sekarang itu benar-benar terus berkontraksi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika tiba di depan Huo Yuhao, ukurannya bahkan tidak sampai setengah kaki. Dengan tangan kanannya langsung memotong ke dalamnya, asap putih tebal naik dari tangan kanan Huo Yuhao. Dengan cepat, dengan efek Soul Thruster, dia menembus asap putih dan tiba di depan Yaner. Alasan mengapa dia menargetkan Yaner sangat terkait dengan elemennya. Ice Ultimate Huo Yuhao paling efektif melawan elemen es, setelah itu elemen api. Di bawah pengaruh Haodong Power dari penggabungannya dengan Wang Dong, dia sudah bisa menunjukkan kekuatan level leluhur jiwa. Ini juga setara dengan memiliki Ice Ultimate level Ancestor jiwa. Terhadap leluhur jiwa lain dari elemen api, Yaner, Huo Yuhao jelas akan menang. Dengan demikian, apa yang perlu dia lakukan adalah pertama-tama membenturkan sayap lawannya. Yaner memang agak panik. Efek penekan yang dimiliki Ice Ultimate Huo Yuhao terhadapnya bahkan melebihi estimasi aslinya. Penindasan mutlak atas unsur-unsur membuat Yaner ingin berbalik dan melarikan diri. Pada saat singkat itu, Ye Wuqing akhirnya pulih dari kelumpuhannya. Sangguan Ken, yang nyaris menghindari ledakan Golden Leaf, juga merangkak naik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada penindasan unsur seperti itu ketika mereka menyaksikan Yaner ditindas oleh Huo Yuhao. Sayangnya, mereka saat ini tidak dapat bergerak maju dan membantu Yaner, karena Bei Bei masih di depan mereka. Ketika Huo Yuhao melompati kepalanya dan menerkam Yaner, Bei Bei juga menerjang maju. Namun, targetnya bukan Yaner, tapi Ye Wuqing. Dengan demikian, saat Ye Wuqing dibebaskan dari kelumpuhannya, dia segera melihat Bei Bei menyerbu ke arahnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri, dan dengan demikian dia tidak dapat menyelamatkan teman-temannya. Adegan ini agak mirip dengan babak sebelumnya di mana Xiao Xiao memblokir lawan mereka untuk memungkinkan Hekaitu untuk membangun kekuatan. Namun, tidak ada keraguan bahwa situasi Shrek Academy saat ini jauh lebih baik. Petir keras. Bei Bei melepaskan area skill-skillnya di jarak dekat tanpa ragu-ragu. Baut petir yang sangat besar menghancurkan langit, membentuk jaring petir raksasa. Ye Wuqing tidak bisa mengirim daun emas bahkan jika dia mau. Dua yang berselisih dengan kata-kata sebelumnya sekarang berdiri berhadapan muka. Saat Ye Wuqing menyaksikan kilat besar menerkamnya, matanya tiba-tiba berubah kemasan. Seolah-olah dua daun emas menutupi matanya. Pada saat yang sama, jiwa pertama dan ketiga berdering di tubuhnya secara bersamaan menyala. Setidaknya selusin daun emas melesat keluar dari tangannya, langsung berubah menjadi jaring emas di udara yang dengan berani terbang menuju petir kuat Bei Bei. Karena kekuatan ledakan kuat yang Golden Leaf tunjukkan sebelumnya, Bei Bei tanpa sadar berhenti. Dia tidak ingin dikelilingi dan diledakkan oleh begitu banyak daun emas. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, karena meskipun mereka masih daun emas yang sama, kemampuan mereka berbeda. Setiap daun emas mirip dengan pisau yang tajam. Daun secara paksa mengiris Thunderbolt yang kuat terpisah sebelum menyapu tubuhnya seperti badai liar. Ini adalah keterampilan jiwa pertama Ye Wuqing, Blade Daun, dan keterampilan jiwa ketiga, Formasi Daun. Itu adalah gaya ofensif yang paling cakap dengannya. Di bawah kendalinya, dedaunan emas yang tajam langsung menuju ke Bei Bei. Pada saat ini, Bei Bei memiliki perasaan tertentu. Jika dia terjebak dalam formasi daun ini, seluruh tubuhnya akan tercabik-cabik. Namun, bisakah dia mundur pada saat seperti itu? Mustahil. Bahkan seorang gadis kecil seperti Xiao Xiao telah melakukan semua yang dia bisa dalam menghadapi musuh yang kuat, dan bahkan luka berat tidak dapat mencegahnya saat dia menghentikan lawan-lawannya. Bagaimana dia bisa melakukan sebaliknya? Senyum yang agak jahat muncul di sudut bibir Bei Bei pada saat yang genting ini. Dia tidak mundur, tapi langsung berlari ke depan,
langsung menyerang Ye Wuking. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Di sisi lain, Huo Yuhao sudah mencapai hasil yang menentukan. Kedua tangannya telah tiba di depan Yaner. Penindasan The Ultimate Ace menyebabkan hati Yaner dipenuhi dengan kepanikan. Ketika seorang wanita jatuh ke dalam kondisi histeris seperti itu, dia akan jauh lebih gila daripada pria. Yaner saat ini tidak terkecuali. Dia mundur dengan cara bingung saat dia dengan putus asa menembak bola api demi bola api ke Huo Yuhao. Namun, di hadapan tangan ajaib Huo Yuhao, bola api apapun yang mengunci dirinya sudah sangat dilemahkan oleh Ultimate Ace-nya pada saat mereka mendekati tubuhnya, dan hanya bisa dengan cepat menghilang. Soul Thruster-nya memungkinkan kecepatan Huo Yuhao untuk melampaui Yaner. Pada akhirnya, dia tiba di depannya. Dua tangan menyerang pada saat bersamaan. Target mereka adalah pundak Yaner. Namun, Yaner tiba-tiba berhenti bergerak pada saat ini. Kepanikan di wajahnya yang cantik tersapu bersih saat sudut mulutnya terangkat membentuk senyum yang menawan. Anda telah ditipu, adik kecil. Kandang penjara api, turun bersamaku. Saat dia berbicara, cahaya api besar tiba-tiba bangkit dari tanah, menyelimuti Huo Yuhao, Wang Dong dan Yaner. Tangan Huo Yuhao mendarat di pundak Yaner, langsung membekukan seluruh tubuhnya. Namun, Flame Prison Cage yang besar sudah lengkap. Lebih penting lagi, dengan sedikit kemauan terakhirnya, sepasang tangan api raksasa muncul di Flame Prison Cage dan mendorong ke arah yang berlawanan, menyebabkan mereka bertiga jatuh dari panggung kompetisi. Hanya pada saat ini Huo Yuhao dan Wang Dong menyadari bahwa Yaner tanpa sadar telah tiba di ujung panggung kompetisi. Selain itu, kandang penjara api yang dia lepaskan adalah keterampilan jiwa keempatnya. Ini adalah turnamen duel jiwa Akademi Advance Continental. Bagi Akademi Jasky, ini adalah pertempuran penting yang akan memengaruhi sejarah dan kejayaannya. Bagaimana mungkin mereka tidak siap? Saat Huo Yuhao dan Wang Dong menerjang Yaner, dia sudah menyadari bahwa situasinya tidak optimal. Namun, situasi seperti itu masih dalam harapan mereka. Ini bukan pertama kalinya kekuatan Ace Ultimate Huo Yuhao terlihat digunakan. Selain itu, ketika Akademi Jasky meneliti Shrek Academy, mereka menyimpulkan bahwa meskipun kekuatan Huo Yunhao tidak mungkin berada di tingkat jiwa kaisar, dia masih lawan yang mereka butuhkan untuk memberikan perhatian paling. Ini karena dia adalah sebuah misteri. Dalam analisis mereka terhadap Huo Yuhao, ia memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, tetapi Sky Academy tidak percaya bahwa jiwa bela dirinya adalah unsur spiritual. Seharusnya elemen es saja, apalagi itu harus menjadi elemen es yang sangat kuat. Ini karena fakta bahwa Huo Yuhao telah secara langsung mengambil kendali atas Frostbear, keterampilan jiwa An Lengye, selama putaran kompetisi itu. Meskipun itu mendekati akhir dari skill jiwa, bagaimana seseorang bisa melakukan ini tanpa kekuatan mengendalikan es yang kuat? Alasan mengapa Yaner dikirim selama pertandingan terakhir adalah karena Ye Wuking meramalkan bahwa Huo Yuhao juga akan muncul di pertandingan terakhir. Elemen es yang kuat pasti akan mampu menekan elemen api. Karena sudah begitu, sangat mudah bagi Ye Wuking untuk menebak bahwa Huo Yuhao akan menargetkan Yaner. Hanya saja rencana semula mereka tidak memperhitungkan fakta bahwa ia dapat membawa kemampuan menekan yang begitu kuat untuk ditanggung. Jiwa bela diri bola api Yaner pada akhirnya tidak mampu menahan es tertinggi Huo Yuhao. Bahkan keterampilan jiwanya yang keempat, Flame Prison Cage, tidak dapat mengancam Huo Yuhao. Namun, kompetisi ini bukan pertandingan kematian, tetapi pertandingan di tahap kompetisi. Karena itu adalah pertandingan, seseorang harus mematuhi aturan, dan itu juga masuk akal untuk menggunakan aturan. Di saat terakhir ini, debut Flame Prison Cage-nya membuat Yaner tersenyum agak bahagia. Ini karena dia bisa menghilangkan dua lawan dari panggung. Salah satu dari mereka bahkan adalah anak paling misterius dari lawan mereka. Tanpa bantuan duo ini, Sky Academy sepenuhnya percaya bahwa kombinasi kapten mereka, Master Jiwa Daun Emas yang kuat Ye Wuking, dan Sangguan Ken pasti akan mengalahkan Bei Bei. Ini pada dasarnya adalah jebakan. Ini adalah pemikiran yang sama yang muncul dalam hati Huo Yuhao dan Wang Dong saat tubuh mereka dibawa jatuh dari panggung. Iya nih, ini memang jebakan, dan mereka sudah jatuh ke dalamnya. Apa yang digunakan Huo Yuhao pada saat ini adalah Pincer Ice Emperor. Namun, bahkan Pincer Ice Emperor-nya tidak mungkin bisa mematahkan Flame Prison Cage di belakangnya dalam waktu singkat dan membawa Wang Dong kembali ke panggung. Lagi pula,
Ini adalah keterampilan jiwa berkekuatan penuh dari jiwa Ancestor level 46. Ini sudah berakhir. Ini adalah satu-satunya pikiran di hati Wang Dong saat ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia dan Huo Yuhao akan benar-benar dipukuli di atas panggung dengan cara yang cemberut. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melepaskan keterampilan jiwa bahkan jika mereka ingin pada saat ini. Kekuatan Hao Dong yang dia dan Huo Yuhao kumpulkan ada di bawah kendali Huo Yuhao. Selain itu, tidak peduli keterampilan jiwa apa yang dia gunakan, dia tidak bisa langsung mematahkan kandang penjara api ini. Hanya dengan mematahkan kandang secara instan, dimungkinkan untuk mengubah segalanya. Apakah ini benar-benar berakhir? Saat dia melihat senyum di wajah Yaner, mata Huo Yuhao sedikit menyipit. Dalam sekejap mata, Yaner melihat lapisan hijau gelap. Kilau hijau gelap meletus dari tubuh Huo Yuhao, dan Flame Prison Cage langsung lenyap, menghilang sepenuhnya. Sayap kupu-kupu Dewi Langit Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke panggung, sementara Yaner mirip dengan patung es yang berat saat ia menghancurkan dengan kejam ke tanah, menghasilkan dentuman keras. Untungnya, patung es ini cukup keras. Atau yang lain, tubuh Yaner akan benar-benar hancur seperti sepotong es. Hanya segelintir orang yang bisa melihat apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, Wang Dong hanya merasakan hawa dingin yang kuat melewati tubuhnya dalam sekejap mata. Ketika dia dan Huo Yuhao menggunakan kekuatan Hao Dong, seolah-olah mereka dari tubuh yang sama. Oleh karena itu, rasa dingin yang mengerikan itu tidak meresap ke dalam tubuhnya, tetapi agak cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dengan jelas oleh Wang Dong adalah lampu hijau gelap yang bersinar samar-samar dalam bentuk kalajengking cerah di punggung Huo Yuhao. Tulang dada Huo Yuhao bersinar dengan cahaya batu giok terkuat. Aliran dingin hanya berlangsung sesaat. Namun, kekuatan Hao Dong di tubuh mereka hampir habis ketika Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke panggung. Kekuatan jiwa gabungan mereka setara dengan leluhur jiwa. Itu benar-benar habis begitu mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka. Huo Yuhao tidak punya pilihan lain. Dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan-lawannya. Jika dia tidak memanfaatkan keterampilan yang kuat ini, dia dan Wang Dong akan dihentikan dalam pertempuran saat ini juga. Mereka masih memiliki kesempatan untuk terus bertarung jika mereka menghabiskan kekuatan jiwa mereka, tetapi jika mereka jatuh panggung, mereka tidak akan memiliki hak untuk menjunjung tinggi kemuliaan Shrek lagi. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa dari tulang dada 400.000 tahun Ice Jade Empress Scorpion, Domain of Ice Abadi. Tidak ada anggota yang berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut ini yang cocok untuk Huo Yuhao hanya berdasarkan pada keterampilan jiwa ini. Keempat keterampilan jiwa yang diberikan Skydream Ichewom kepadanya masih perlu mengalami evolusi yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat ditingkatkan. Tetapi Permaisuri Ice Jade Scorpion secara langsung memberinya cincin jiwa dan tulang jiwa 400.000 tahun. Dia memiliki cincin jiwa dan tulang jiwa yang kuat sehingga bahkan jika dia menjadi Douluo peringkat 95 di masa depan, atau bahkan Douluo tertinggi, keterampilan jiwa yang diberikan emblem Ice Scorpion Empress kepadanya masih akan menjadi juara utama. Namun, masalah serupa muncul dalam arti bahwa seseorang harus memiliki kekuatan yang hebat untuk mendukung keterampilan jiwa yang kuat. The Pincher Ice Empress dan Ice Empress, armor sedikit lebih baik dalam arti bahwa kekuatan mereka akan menyesuaikan sesuai dengan kekuatan jiwa yang dia suntikkan ke mereka. Domain es abadi berbeda. Ini adalah keterampilan jiwa tipe domain yang bahkan Penatua Mu, Dewa Naga Douluo, dan Penatua Xuan, Taoti Douluo, iri. Selain itu, ini adalah keterampilan jiwa tipe es Ultimate Domain. Jika Huo Yuhao bisa berkultivasi ke tingkat Penatua Mu dan Penatua Xuan, itu tidak mungkin baginya untuk membeku lebih dari 1000 mil dengan keterampilan jiwa yang menakutkan ini. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Huo Yuhao untuk mencapai persyaratan terendah yang diperlukan untuk mengaktifkan keterampilan jiwa ini. Dia hanya bisa melepaskannya sekarang, bahkan ketika dia meminjam kekuatan Wang Dong. Tidak mungkin bagi Flame Prison Cage untuk menolak domain Ice Abadi, karena yang terakhir benar-benar mendominasi yang pertama dalam hal atribut, memusnahkan Flame Prison Cage dalam sekejap. Penonton tampaknya menyaksikan kembalinya jiwa kaisar dengan 6 cincin jiwa ketika mereka merasakan aura tirani Huo Yuhao memancarkan pada saat itu. Wang Dong meraih bahu Huo Yuhao dan bergegas kembali ke panggung setelah menerobos kandang penjara api. Kaki mereka tidak bersentuhan dengan tanah, jadi mereka secara alami dapat terus berpartisipasi dalam turnamen.
Namun, Huo Yuhao tidak bergerak 1 inci setelah dia mendarat dengan kuat di tanah saat dia memicingkan matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa sinar cahaya yang mengelilingi tubuhnya sedikit terdistorsi. Jelas bahwa dia menggunakan imitasi lagi dengan sisa-sisa kekuatan jiwanya. Namun, sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi di sekitar tubuhnya di permukaan. Apa yang dia coba sembunyikan? Hal yang dia coba sembunyikan adalah riak cahaya perak milik botol susu kelas 4-nya yang mengalir keluar dari dadanya. Bagaimana dia bisa terus berjuang jika dia praktis tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa? Dia menyembunyikan cahaya perak ini dengan tiruannya. Mungkin Huo Yuhao bukan yang pertama menggunakan botol susu selama turnamen, tapi dia adalah yang menyembunyikannya. Dia memulihkan kekuatan jiwanya setara dengan memulihkan kekuatan jiwanya dan Wang Dong bersama-sama. Kekuatan jiwa mengalir ke dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi milik mereka berdua. Itu sebabnya botol susu dihargai sangat tinggi. Selain mampu menyimpan dan mengompres kekuatan jiwa, ada hal lain yang sangat penting, dan itu adalah pemurnian kekuatan jiwa. Setiap guru jiwa bisa menggunakan botol susu setelah guru jiwa lain menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Itu karena setelah kekuatan jiwa memasuki botol susu, itu akan melalui putaran penyaringan di inti botol susu, yang akan menghilangkan apapun yang berhubungan dengan atribut atau kekuatan-kekuatan jiwa. Produk akhirnya akan menjadi bentuk kekuatan jiwa yang paling murni. Hanya dengan begitu orang lain atau pemiliknya dapat menyerapnya, dan pada kecepatan yang cepat juga. Botol susu yang Huo Yuhao peroleh dari pelelangan tidak diragukan lagi merupakan produk kelas 4 yang sangat bagus. Dia merasakan aliran kekuatan jiwa yang tak berujung memberi makan ke dalam tubuhnya, dengan cepat mengisi kembali meridian keringnya. Secara alami, kelemahan menggunakan botol susu adalah ia tidak bisa melawan atau bergerak. Dia harus berdiri dengan tenang di tempatnya dan berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan jiwa dari botol susu. Sangat sulit bagi Huo Yuhao untuk menggunakan imitasi sambil menyerap kekuatan jiwa eksternal. Kontrol cekatannya adalah semua berkat dia menjadi guru jiwa tipe roh. Huo Yuhao akhirnya berhasil menjaga lawan kuatnya di bawah kendali setelah melalui serangkaian serangan berbahaya, akhirnya mengurangi lawan mereka dengan 1. Saat dia berhasil melakukannya, pertempuran di sisi lain lapangan telah mencapai klimaksnya juga. Bei juga merasakannya ketika Huo Yuhao dalam bahaya, tetapi dia terlalu sibuk dengan formasi daun emas Ye Wu King. Bei tidak mundur ketika dia dihadapkan dengan formasi daun emas yang sangat tajam, tetapi sebaliknya, dia maju terus dan menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, dia tampaknya sangat terhubung dengan Ye Wu King karena mereka berdua tersenyum kecil bermain di bibir mereka. Perbedaannya adalah bahwa senyum di wajah Ye Wu King meremehkan. Apakah Anda pikir sisik Anda dapat memblokir daun emas saya yang selalu berubah? Di sisi lain, senyum Bei sedikit licik dan jahat. Apakah Anda pikir daun kecil seperti itu dapat menghalangi jalan saya? Bei sudah menembus formasi daun emas ketika mereka berdua memegang pikiran ini dalam pikiran mereka. Adegan yang mengejutkan Ye Wu King muncul. Bei tiba-tiba menjadi ilusi, dan langkah kakinya tampak tidak teratur ketika ia bergerak maju seperti gumpalan asap hijau. Golden Leaves mengejar tubuhnya, tetapi mereka kehilangan target mereka hanya karena sehelai rambut. Bei cacing jalan keluar dari formasi daun emas seperti loah dalam sekejap mata, muncul tepat di depan Ye Wu King. Pada saat berbahaya ini, Huo Yuhao telah berhenti menggunakan berbagi deteksi spiritual dengan Bei sejak ia merilis domain Ais Abadi. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan dua keterampilan jiwa yang berbeda dari dua jiwa bela diri dan memastikan bahwa keduanya efektif dalam situasi berbahaya seperti itu. Bei telah sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melewati formasi Golden Leaf. Bei tidak hanya murid dari Akademi Shrek, tetapi juga Master Jiwa Blue Lightning Tyrant Dragon. Tetapi lebih dari itu, dia adalah saudara senior dari Sekte Tang. Dia adalah pengguna terbaik dari teknik rahasia Tang Sek di generasi ini. Sekte Tang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Daun emas Ye Wu King sangat mirip dengan senjata tersembunyi sampai batas tertentu. Tang San, pendiri Tang Sekte, akan tertawa jika dia melihat Ye Wu King bermain dengan senjata tersembunyi di depan seorang ahli senjata tersembunyi. Bei sudah punya rencana ketika dia melihat jiwa bela diri Ye Wu King. Dia sedang menunggu kesempatan seperti yang ada di depan matanya sekarang.
Dia melihat melalui fakta bahwa formasi daun emas ini berbeda dari yang Ye Wuqing gunakan sebelumnya dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Tapi Bei Bei masih mundur untuk membingungkan lawannya dan menipu Ye Wuqing untuk berpikir bahwa dia takut. Dia diam-diam bertahan melalui momen sebelumnya untuk melepaskan serangan eksplosif ini sekarang. Dari awal pertandingan sampai sekarang, bisa dikatakan bahwa setiap orang di lapangan terus-menerus merencanakan melawan lawan mereka. Meskipun Akademi Jasky jelas lebih kuat dari Akademi Shrek, mereka juga dipenuhi dengan kecemasan. Di mata mereka, semua orang dari Akademi Shrek adalah monster. Su Sanxi bisa membangunkan Xuanwu God Beast-nya pada jam ke-11. Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. He Keitu menggunakan meriam jiwa pengumpul energi super yang menakutkan itu. Hanya surga yang tahu apa perubahan mengejutkan lainnya yang akan ditunjukkan oleh ketiganya. Itulah mengapa Akademi Jasky menahan sedikit di awal, tetapi bahkan kemudian semuanya telah dalam serangkaian perhitungan yang ditetapkan. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa Huo Yuhao dapat melepaskan keterampilan jiwa yang mengerikan seperti domain es abadi dan mengurangi jumlah mereka satu per satu dalam sekejap. Tidak masalah seberapa kuat Ye Wuqing karena dia adalah ahli dalam serangan jarak jauh. Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara budidaya mereka, Bei Bei adalah ahli dalam serangan jarak dekat sebagai master jiwa dengan Blue Lightning Tyrant Dragon. Tepat pada saat yang tepat ini, sebuah lonceng dari Soul Sucking Bell terdengar sebagai upaya untuk menghalangi kemajuan Bei Bei. Tapi lonceng itu hanya bertahan selama beberapa detik sebelum berhenti tiba-tiba. Dengung tumpul terdengar, dan darah segar mengalir keluar dari lubang hidung Sangguan Ken sebelum dia terhuyung-huyung ke tanah. Cahaya keunguan keemasan di dalam mata Huo Yuhao perlahan menghilang saat dia berdiri tidak jauh. Bagaimana dia bisa duduk diam dan menyaksikan saudara seniornya berjuang untuk bertarung sendirian? Ketika botol susu mengisi sejumlah kekuatan jiwanya, ia segera menyerang Sangguan Ken, yang berusaha mengganggu serangan Bei Bei. Dia menghilangkan ancaman Soul Sucking Bell hanya dengan satu kejutan spiritual. Setelah itu, dia mengaktifkan kembali botol susu lagi dan terus mengisi kembali kekuatan jiwanya dan Wangdong. Lengan kanan tebal dan kokoh Bei Bei ditutupi oleh sisik naga ungu kebiruan saat dipicu oleh kilat. Dia memukulnya tepat di depan Ye Wuqing saat semua Golden Leaves mengejarnya dari belakang. Meski begitu, Bei Bei tampaknya benar-benar mengabaikan mereka. Tidak peduli seberapa kuat serangan Raja Roh, karena semua akan sia-sia jika serangan itu tidak mendarat pada lawan mereka. Ye Wuqing masih tanpa ekspresi, tapi dia tidak mundur. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya ketika menghadapi serangan Bei Bei, mengepalkannya saat dia menghadapi cakar naga Bei Bei di depan. Bang! Ye Wuqing memblokir Thunderous Dragon Claw-nya dengan tinjunya, mengejutkan Bei Bei. Ye Wuqing membalikkan tanah kirinya dan meraih cakar naga Bei Bei. Meridian di tangan kiri Ye Wuqing tiba-tiba menjadi lebih besar dalam sepersekian detik, dan sejumlah besar vena-vena menyilaukan emas. Seluruh tangannya berubah sepenuhnya keemasan saat cincin jiwa keempatnya menyala. Apakah Tuan Jiwa jarak jauh benar-benar lemah? Tindakan Ye Wuqing membuktikan kepada semua orang bahwa itu mungkin belum tentu demikian. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, tangan kiri emas. Itu benar, skill jiwa ini hanya memperkuat tangan kirinya. Jika tangan kiri emasnya melepaskan daun emas lain, kekuatannya akan berlipat ganda. Tangan kiri emas juga sangat kuat, dan memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Bei Bei sudah menggunakan semua energinya untuk melepaskan Thunderbolt-nya yang kuat. Namun meski begitu, dia tidak bisa menyetrum lawannya dengan tangan kiri emas yang menekannya. Lawannya benar-benar mengalahkannya dengan keterampilan jiwa keempatnya yang didukung oleh kekuatan jiwa peringkat 58-nya. Bajingan! Bei Bei meraung dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, keterampilan jiwa ribuan tahun yang kuat. Seorang Master Jiwa Blue Lightning Tyrant Dragon akan berada dalam kondisi mengamuk untuk periode waktu tertentu ketika Fury Guntur diaktifkan. Kekuatan guntur pengguna akan berlipat ganda, sementara kekuatan jiwanya akan meningkat setengah dari yang semula. Orang bisa mengatakan bahwa Bei Bei adalah yang terkuat ketika dia menggunakan Fury Gunturnya. Kekuatannya yang sebelumnya telah ditekan stabil dalam sekejap. Petir yang menakutkan juga menerobos kendali tangan kiri emas dan menyebar ke Ye Wuqing. Namun, pada saat inilah Bei Bei melihat tatapan dingin di mata Ye Wuqing, yang menyebabkan dia mengutuk dalam hatinya. Tanpa sedikit pun keraguan, Bei Bei terus-menerus melepaskan keterampilan jiwa keduanya, Vigorous Thunderbolt.
Petirnya yang luar biasa segera berubah menjadi jaring listrik tebal yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ye Wuking melindungi dirinya di dalam jaring listrik dengan perisai cahaya yang terbuat dari kekuatan jiwa putihnya yang pekat. Meskipun dia dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwanya, dia tidak menghadapi serangan langsung dari Thunderbolt yang kuat pada akhirnya. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan jiwa. Jika kedua belah pihak berada pada tingkat kultivasi yang sama, pasti tidak mungkin baginya untuk melakukan ini. Ye Wuking tidak melakukan hal lain selama ini. Apa yang dia tunggu? Dia sedang menunggu daun emasnya. Keterampilan jiwa pertamanya, Leaf Blade, selaras dengan keterampilan jiwa ketiganya, Leaf Formation. Dengan dia menunda Bei Bei dengan tangan kirinya, bagaimana mungkin Bei Bei masih mengelak dengan teknik rahasia Tang Sekte, Ghost Shadow membingungkan Trek. The Thunderbolt yang kuat hanya bisa memblokir pisau daun tajam itu untuk sesaat bahkan setelah kekuatannya diperkuat oleh Thunderous Fury. Ini lebih lanjut mencerminkan perbedaan antara Raja Roh dan leluhur jiwa. Namun, Bei Bei sama-sama luar biasa. Dia benar-benar bisa menanggapi lawannya dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Thunderous Dragon Claw-nya meletus lagi dan, diperkuat dengan efek dari Thunderous Fury-nya, secara paksa mengejutkan Ye Wuking. Dia melilitkan tubuhnya pada saat yang sama dan menghadapi formasi daun emas. Penonton kemudian melihat gumpalan besar benang perak keluar dari dadanya, meliputi area permukaan yang besar. Itu sangat besar sehingga benar-benar bisa menyelimuti sebagian besar formasi daun emas. Rantai dentang terdengar, daun emas Ye Wuking pecah berkeping-keping di depan matanya. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa baginya. Bukan hanya itu, tetapi Bei Bei tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyerupai Guanyin dengan 1000 tangan saat dia memblokir formasi daun emas. Banyak senjata tersembunyi yang menyerupai pisau lempar, panah, dan jarum terbang-terbang keluar. Dia bahkan tidak perlu melihat saat dia melakukannya, bertujuan dengan ketepatan yang menakutkan. Serangan itu tidak hanya berhubungan dengan Ye Wuking, tetapi juga menyelimuti Sangguan Ken, yang berdiri jauh. Sangguan Ken baru saja berdiri beberapa saat yang lalu, tetapi serangan ini membuatnya sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk membunyikan jiwa penyerap loncengnya. Betul, ini adalah senjata tersembunyi Tang Sekte ini. Bahkan jika Sekte Tang telah menurun, siapa yang berani mengatakan bahwa senjata tersembunyi Tang Sekte tidak berguna, karena mereka pernah populer di benua itu. Ye Wuking dengan cepat mengayunkan tangan kiri emasnya, dan cincin jiwa keduanya bersinar. Daun emas dengan cepat jatuh ke tanah dan meledak menjadi bola cahaya yang intens, membentuk badai emas besar. Itu menetralkan semua senjata tersembunyi itu, tetapi itu juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengapit Bei Bei. Bei Bei juga tidak santai. Pada akhirnya, dia tidak menghancurkan semua daun emas. Dua sinar keemasan melintas melewati tubuhnya. Seseorang menyerempet bahu kanannya, mengirimkan seuntai bunga api. Sisik naga di bahu kanannya jauh lebih tebal ketika dia dalam kondisi furi guntur, sehingga serangan itu tidak dapat mengirisnya terbuka. Namun, daun emas lain melintas di dadanya dan meninggalkan luka kecil sekitar setengah meter panjang di belakangnya. Darah memercik dan mewarnai kerah Bei Bei merah dalam sekejap mata. Daun emas yang tajam telah memotong otot-otot dada dan menyebabkan dagingnya tergulung ke belakang, membuat pemandangan yang sangat mengerikan. Ye Wuking akhirnya tidak menahan lagi. Lawannya hanya leluhur jiwa, tapi dia jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Seluruh aura di sekitar Ye Wuking berubah ketika cincin jiwa hitam kelimanya menyala. Dia perlahan mengangkat tangan kiri emasnya dan melambaikan tangannya ke langit. Melihatnya, sepertinya dia ingin merobek langit. Bintik-bintik cahaya keemasan menyinari cincin jiwa hitam itu. Bintik-bintik kecil cahaya keemasan dengan cepat melayang keluar dan melingkupi tubuhnya, membentuk kanopi cahaya keemasan. Hanya ada puluhan daun di formasi daun sebelumnya, tetapi sekarang ada ratusan atau bahkan ribuan daun emas. Daun-daun dengan cepat berputar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Seluruh panggung segera bersinar dengan cahaya emas yang cemerlang. Ini adalah perbedaan antara keterampilan jiwa 10.000 tahun dan keterampilan jiwa 1000 tahun. Ye Wuking sekali lagi menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya keterampilan jiwa 10.000 tahun. Dengan ini menjadi yang kedua kalinya muncul di turnamen tahun ini. Pada saat ini, Bei Bei berbalik dengan susah payah, karena dia baru saja mengalami cedera. Sekarang, dia harus menghadapi Golden Leaf menakutkan Ye Wuking yang seperti tornado. Ye Wuking dengan dingin berkata,
ini adalah keterampilan jiwa kelima saya, tarian daun emas. Kalian lebih baik mengakui kekalahan jika kamu tidak ingin menjadi potongan daging. Sangguan Ken sudah berdiri, dan berdiri tidak terlalu jauh di belakang Ye Wuking. Dia bahkan tidak mencoba untuk membunyikan bel penyerap jiwa ketika ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Akademi Jasky akan menang atas Akademi Shrek. Dia adalah salah satu peserta terakhir yang tersisa di panggung yang akan menjadi saksi saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Bei Bei mengerutkan bibir dan mengangkat tangan kanannya, menunjuk Ye Wuking dengan jari telunjuk cakar naganya. Senyumnya yang khas tampak di wajahnya. Jangan berpikir kamu sudah menang. Ye Wuking menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya di depan orang ini. Dia benci bagaimana pihak lain tampak lembut dan halus, namun mengucapkan kata-kata kotor padanya. Tarian daun emas yang menakutkan naik dan menelan Bei Bei seperti arus emas yang kuat. Dia sangat berpengalaman sehingga dia tahu baik Huo Yuhao dan Wang Dong dihabiskan, dan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa mereka. Selama dia menyingkirkan Bei Bei, pasti akan mungkin baginya untuk menang atas keduanya. Sangguan Ken juga mengambil kesempatan dan mengambil botol susu kecil saat dia berdiri di sana, mengisi kembali kekuatan jiwanya. Botol susunya adalah gelang, dan tampaknya tidak selincis yang dimiliki Huo Yuhao, tetapi kecepatan pemulihannya tidak lambat sama sekali. Sangat jelas bahwa dia tidak akan ceroboh bahkan jika kemenangan ada di tangan mereka. Sedikit keputusasaan muncul di wajah Huo Yuhao dan Wang Dong. Bahkan jika mereka menggunakan jalan emas di tengah kemewahan Melayu, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Mustahil bagi lawan mereka untuk tidak menghindar, dan ketika mereka menghindar, keterampilan mereka tidak akan efektif. Bisakah mereka masih menyela yang menyelesaikan tarian daun emas? Adik junior, bersiap-siap untuk mendukungku. Bei Bei masih tidak mundur saat dia menghadapi tarian daun emas. Senyum dan kelembutan di matanya berangsur-angsur mendominasi. Bei Bei secara alami menjaga kemampuan sejatinya di bawah kunci. Bagaimanapun, ia disebut Gemini dari halaman luar, dan secara tidak resmi dinyatakan sebagai generasi berikutnya dari 7 monster Shrek bersama dengan Susanshi. Raungan keras terdengar dari mulut Bei Bei. Segera setelah itu, petir yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi emas dan bersinar terang, membentuk bola yang menangkap mata keemasan di atas kepalanya. Segera setelah itu, sisik naga dengan cepat menjulur dari bahu kanan Bei Bei saat dia masih dalam kondisi furi guntur. Mereka menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap mata, dan aura di sekitarnya benar-benar berubah. Dia sekarang memiliki aura yang tinggi, tirani dan aura yang tak terlukiskan kuat dan raja di sekelilingnya. Blue Lightning Bei Bei Tyrant Dragon adalah jiwa bela diri yang kuat. Namun, Bei Bei saat ini sudah bermil-mil lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Huo Yuhao tidak berpikir dia bisa menekan aura tirani yang mengerikan itu. Skydream Ichewon dan Ice Jade Empress Scorpion tampaknya berbicara dalam pikiran Huo Yuhao pada saat yang sama. Naga suci emas. Kekuatan Bei Bei telah mencapai puncaknya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan berteriak, Tyrant King, Thunderous Domain. Di bawah panggung, Wang Yan sudah membenamkan wajahnya di tangannya. Dia merasa tertekan saat berpikir, berapa banyak hal yang disembunyikan anak-anak kecil ini dariku. Cahaya keemasan yang menyerupai angin puyuh ombak meledak. Karena cahaya keemasan terbuat dari sinar petir, warna keemasan memenuhi udara dan sepenuhnya menutupi radius 20 meter di sekitarnya. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa gelombang emas yang marah melonjak dan menciptakan kekuatan yang luar biasa menarik di bawah kendali Bei Bei, menyerap dan merobek tarian daun emas berkeping-keping. Keterampilan yang digunakan kedua belah pihak adalah emas. Setiap potongan Golden Leaf berubah menjadi debu halus dalam pertempuran emas yang eksplosif ini. Mereka langsung menghilang dalam kepulan asap. Bei Bei menggenggam tangannya di depan dadanya dan membuat gerakan tangan untuk mengontrol naga pengambilan bangau yang sangat dikenal Huo Yuhao. Dia kemudian mendorong tangannya di depannya, dan domain guntur emas itu melonjak ke arah Ye Wuking, membungkusnya dalam proses. Ye Wuking juga berteriak, dan sinar keemasan bersinar darinya. Gemuruh intens datang darinya membentuk badai emas terus-menerus, bersaing dengan domain guntur Bei Bei. Namun, kekuatan kemampuan Bei Bei telah jauh melampaui penilaiannya. Domain Thunderous-nya secara bertahap memaksa jalan ke Ye Wuking sampai tepat di depannya. Adik junior, sekarang, Bei Bei meraung dan menginjak kaki kanannya.
Domain gunturnya bergerak maju, tetapi secara bertahap melemah hingga menghilang pada saat yang sama. Seluruh tubuh Ye Wuking diselimuti di dalamnya, sepenuhnya ditutupi dengan kilat emas. Dia lumpuh. Huo Yuhao secara alami mengerti apa maksud kakak seniornya. Dia segera berbalik dan hendak memeluk Wang Dong ketika dia mendengar dering jingle yang jelas pada saat yang sama. Dia secara tidak sadar menghentikan apa yang akan dia lakukan dan melihat dari sudut matanya. Adegan yang menghiasi matanya mengejutkannya. Sang Guan Ken, yang sebelumnya telah mengisi kembali kekuatan jiwanya dengan milk bottle, muncul sekali lagi. Dia membunyikan bel soul suckingnya lagi, tetapi yang berbeda dari sebelumnya adalah ekspresinya menjadi sangat serius dan bermartabat. Itu jelas bukan ekspresi yang dimiliki orang yang biasanya enggan menyerah pada orang lain.